Kematian Sean Stewart dan Sally McNally, apakah ada hubungannya dengan sekte sesat? Yuhu, halo Pips, selamat datang di YouTube channel gue. Salam kenal buat kalian yang baru aja mampir. Malam ini gue bakal balik lagi ke Mystery Story, di mana kali ini gue bakal bahas masalah kematian tragis pasangan muda-mudi bernama Sean Stewart dan Sally McNally yang ditemukan tewas setelah 4 bulan menghilang. Mereka kabarnya tergabung dalam sekte sesat. Oke, Sean Stewart ini usianya 16 tahun, dia adalah remaja laki-laki, sedangkan Sally McNally adalah remaja perempuan yang berusia 18 tahun. Usia mereka terpaut 2 tahun, di mana perempuannya lebih tua daripada si laki-laki. Menariknya, pasangan ini ternyata tewasnya itu pada saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yang jatuh setiap tanggal 4 Juli. Nah, mereka meninggalnya ini 4 Juli 1988. Lalu seperti apa kisah tragis dari kematian pasangan muda-mudi ini dan apa hubungannya dengan sekte sesat yang tadi gue bilang? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Sean dan Sally ini adalah remaja yang tumbuh besar di kota San Angelo, negara bagian Texas, Amerika Serikat. Sama seperti remaja lainnya, Sean dan Sally ini tumbuh besar ya biasa-biasa aja, main, bergaul, berteman, ya seperti biasa. Hingga akhirnya Sean dan Sally ini bertemu dan mulai jatuh cinta dan mengawali masa kencan remajanya pada musim gugur 1987. Namun setahun berikutnya, yakni pada 1988, pasangan muda-mudi ini mulai coba-coba melakukan hal yang nyeleneh. Apa itu? Ya, mereka coba-coba untuk bergabung dalam sekte sesat, alias komunitas pemujaan gitu ya Pips ya. Nah, sebagai seorang ibunda si Sally ini namanya Pat, ini mulai merasa khawatir karena anaknya tiba-tiba berubah ya. Biasanya nggak kayak gitu. Si Sally ini mulai keluar malam-malam, mengedap-endap tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan akhirnya ketahuan kan sama si ibunya ini, si Pat. Kali, 2 kali, 3 kali diliatin terus, sama kayak gitu kan. Hingga pada satu hari, si anaknya ini, si Sally, akhirnya diinterogasi oleh Pat. Kok kamu pulang malam mulu? Kok kamu keluar diam-diam? Kenapa? Kemana? Dan ditanya seperti itu sama Pat alias ibunya, Sally nggak mau cerita, Sally bungkam, gak mau ngomong kemana dia pergi malam-malam seperti itu. Dia tetap diam, keep silent. Karena ngerasa kesal dan penasaran dengan tingkah anaknya ini yang gak mau jujur, akhirnya Pat pun menelpon atau menghubungi salah satu teman dari si Sally. Dihubungi hingga akhirnya Pat pun mengetahui bahwa anaknya ini diduga terlibat sekte sesat. Itu dari siapa? Yaitu dari pernyataannya temannya si Sally, yang katanya ikut sama Sally sempat ke tempat pemujaan itu. Ini emang tadinya belum tahu ya siapa namanya ya, cuma kemungkinan ini si Helen, karena Helen lah yang diajak oleh Sally untuk ikut dalam ritual sekte sesat itu. Namun si Helen ini menolak Pips karena dia nggak ingin bergabung dengan sekte aneh itu. Menurutnya seperti itu. Kemungkinan si Pat ini nanya sama si keluarganya Helen. Nah, setelah bergabung dengan sekte sesat, si Sally dan Sean ini pada akhirnya harus mengikuti ritual yang diadakan oleh komunitas pemujaan itu. Sally pun mulai menghadiri pesta ritual secara rutin. Dan pada suatu kesempatan, si Sally ini akhirnya mengajak si Helen ke dalam komunitas itu. Cuma si Helen tuh kok ngerasa aneh ya. Bahkan si Helen ini akhirnya melihat si Sally sempat ngalamin kayak kesurupan gitu loh. Dalam adegan ritualan itu, si Helen ngelihat Sally kesurupan begini ya. Hingga akhirnya Helen pun mengajak Sally pulang. Udahlah, nggak usah ikut-ikutan, aneh-aneh aja lo ya. Bener aja lah, lumayan, jangan aneh kayak gini. Tapi si Sally nggak mau diajakin pulang. Akhirnya Helen pulang sendiri. Tapi dia masih khawatir dengan keselamatan si Sally. Karena itu kan pemujaan sesat, pemujaan setan. Sementara itu, ayahnya Sean ini, Marshall, mulai melihat perubahan pada anaknya. Setelah si anak ini ketahuan ikut aliran sesat, Sean pun jadi pribadi yang suka berkelahi. Hingga pada suatu hari, si Sean ini akhirnya terlibat satu perkelahian serius, dan akhirnya si Sean ini jatuhlah ke sungai. Oke, berlanjut pada Januari 1988, kisah percintaan Sean dan Sally pun semakin membara. Keduanya memutuskan untuk tinggal bersama di apartemen, namun 2 bulan kemudian, yakni pada bulan Maret 1988, si Sally tiba-tiba menelpon polisi dan merasa dirinya terancam. Dia melapor ke polisi dan mengatakan bahwa ada beberapa anggota sekte sesat terlibat dalam aktivitas kriminal. Pasangan ini kemudian memberikan sebuah senjata kepada polisi
yang katanya digunakan oleh seorang anggota sekte itu dalam peristiwa perampokan atau pembunuhan. Kenapa si Sally ini akhirnya lapor polisi? Karena si Sally ini takut dirinya dan Shane itu akan disakiti oleh anggota sekte itu. Karena pada dasarnya si Sally dan si Shane ini mungkin anak baik-baik dan mereka tidak pernah terlibat tindakan kriminal seperti itu. Nah, lalu entah kenapa 6 minggu kemudian si Sally dan Shane ini akhirnya pindah dari apartemen itu dan meninggalkan San Angelo secara terpisah. Jadi mereka keluar dari apartemen, lalu meninggalkan kota San Angelo secara terpisah. Namun pada awal musim panas 1988, Sally dan Shane ini akhirnya kembali ke kota itu, San Angelo. Nah, waktu itu berlalu hingga akhirnya pada pertengahan Juni 1988, Sally tiba-tiba menelpon Helen dan mengabarkan kepada temannya itu bahwa ia dan Shane takut dibunuh. Nah, pada poin ini sebenarnya nggak ada informasi lanjutan ya, apakah si Sally dan Shane ini masing-masing melaporkan kepada keluarganya. Lalu pada 3 Juli 1988, jadi 1 hari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, di siang harinya, si Shane ini menerima panggilan telepon dari sang ayah yang akhirnya membahas mengenai aliran sesat. Namun pada saat itu, Shane tetap menutup-nutupi apa yang terjadi. Apa keterlibatannya dengan sekte sesat itu? Apakah dia terlibat? Dia masih menutup itu. Si Shane ini masih bungkam. Dia bilang semua baik-baik aja, nggak ada masalah. Nah, keesokan harinya saat perayaan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat yakni 4 Juli 1988, Shane dan Sally tiba-tiba menghilang secara misterius. Itu sesaat setelah mereka menghadiri pertunjukan kembang api jam 9 malam di Noseworthy Lake di Texas. Kemudian tengah malam, seorang saksi melaporkan bahwa ia melihat keberadaan muda-mudi ini 6 mil jauhnya di Sabel Hard Park dekat dengan Fishing Lake. Ini masih di Texas ya. Nah, si saksi ini menjelaskan bahwa pada saat itu, malam itu saat ia membawa truk pick-up-nya, ia memutuskan untuk berhenti dan mendekati si Shane dan Sally. Si saksi ini kemudian mendengar si Sally itu mengatakan bahwa ia dan Shane tidak ingin terlibat dengan aktivitas itu lagi. Entah aktivitas apa. Namun ternyata malam itu adalah malam terakhir Sally dan Shane itu terlihat. Esokan paginya, mobil Shane ini ditemukan ditinggalkan di bagian lain di taman itu. Nah, di mobil tersebut terlihat bungkus makanan cepat saji ada di kursi depan, kemudian kunci mobilnya pun ada di dashboard, namun Shane dan Sally tidak ada di tempat. Mereka menghilang secara tiba-tiba. Awalnya, pihak berwenang ini mengira Shane dan Sally ini hanya kabur saja karena merasa terancam. Namun ayah Shane atau Marshall meyakini hal lainnya, bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk pada 2 remaja itu. Karena sebelumnya ia ingat ya, si Shane ini pernah curhat bahwa ada seorang remaja yang bermasalah dengannya dan bilang bahwa jika ia bertemu dengan remaja itu kemungkinan akan ada perkelahian serius antara dia dengan remaja itu. Nah, mengetahui anaknya hilang dan teringat apa yang dikatakannya sebelum menghilang, Marshall pun mencari tahu dan akhirnya pergi ke rumah remaja yang disebutkan sama si Shane itu untuk bertanya. Tapi dari sumber yang gue lihat ya Pips, nama remaja ini nggak tahu siapa. Tapi ini kemungkinan ada hubungannya sama yang nanti gue bahas di akhir. Kemungkinan tersangkanya adalah dia. Lanjut. Setelah menemui remaja itu, Marshall pun memperhatikan baik-baik wajah si remaja ini. Tampak ada beberapa goresan baru di wajahnya si remaja itu. Ini tampak seperti orang yang habis baru berkelahi gitu. Namun saat ditanya kenapa wajahnya seperti itu, si remaja ini menolak untuk ngomong. Nggak mau, dia nggak mau ngasih tahu kenapa wajahnya bisa ada robekan seperti itu, ada goresan seperti itu. Nah, 4 bulan setelah menghilangnya Shane dan Sally, yakni pada bulan November 1988, pihak berwenang pun mengubah pandangan mereka mengenai kasus ini. Saat sisa-sisa kerangka tubuh 2 remaja ini ditemukan di padang rumput yang jaraknya 17 mil dari mobil mereka, tepatnya dekat Waduk Twin Buttes. Dari hasil olah TKP dan forensik, 2 remaja ini ditembak mati menggunakan senapan. Nah, keluarga dan pihak berwenang pun meyakini bahwa latar belakang kasus ini kemungkinan adalah aktivitas okultisme yang dilakukan oleh 2 remaja itu. Marshall pun yakin bahwa beberapa anggota sekte tersebut telah menculik Shane dan Sally saat tengah berada di danau, lalu membawa mereka ke daerah yang jauhnya sekitar 17 mil dan melakukan eksekusi di sana.
Hingga saat ini kasus tersebut masih belum terselesaikan. Lalu siapa orang yang dicurigai melakukan tindakan ini terhadap Shane dan Sally? Terkait aktivitas Shane dan Sally yang merupakan anggota sekte sesat, tentu saja polisi mencurigai keterlibatan anggota lainnya. Polisi dan orang tua Shane dan Sally menduga tersangka pembunuhan ada di antara anggota sekte sesat itu. Marshall bahkan sangat mencurigai remaja yang bermasalah dengan Shane karena ia melihat ada luka goresan yang tampak baru di wajah remaja itu. Nah, berdasarkan lokasi ditemukannya jasad Shane dan Sally, penyidik pun yakin pelakunya berasal dari kawasan yang sama dengan korban, yakni San Angelo, Texas. Namun hingga 6 tahun kemudian, yakni pada 1994, kasus ini belum juga terselesaikan. Padahal profil DNA yang ditemukan dari barang bukti yang diambil dari samping mobil Shane telah diunggah ke database nasional negara itu. Namun sejauh ini belum ditemukan siapa pelakunya. Lalu pada 20 tahun kemudian, kita berlanjut 20 tahun kemudian, yakni pada Juli 2014, Departemen Syarif di kota itu mengumumkan bahwa kasus ini telah dibuka kembali dan polisi memiliki 2 perkembangan besar. Menurut penyidik, orang yang diduga terlibat dalam kasus ini telah ditemukan dan makam Shane pun telah digali untuk tujuan pengambilan sampel DNA. Penyidik juga berencana mendapatkan sampel DNA dari orang-orang yang diduga terlibat dalam kasus ini. Namun tidak diketahui apakah ada kecocokan antara DNA itu dengan bukti yang ditemukan di TKP. Lanjut 2 tahun kemudian, yakni pada Februari 2016, Departemen Keamanan Publik Texas mengumumkan bahwa mereka pada akhirnya meminta bantuan publik dalam menyelesaikan kasus Shane dan Sally ini. Diumumkan juga bahwa ada hadiah yang ditawarkan bagi mereka yang berhasil menemukan si pelaku. Kemudian pada Juni 2017, polisi mengidentifikasi kemungkinan tersangka dalam kasus ini yang bernama John Gilbert. Pria ini ditangkap karena dugaan kepemilikan ganja. Nah, terkait dugaan kepemilikan ganja ini juga didukung keterangan dari pacar si Gilbert. Si pacar ini mengatakan kepada polisi bahwa lebih banyak bukti terkait narkoba dapat ditemukan di rumah si laki-laki. Lalu apa hubungannya si Gilbert ini dengan kasus Shane dan Sally? Nah, Pips, sabar dulu ya, gue jelasin pelan-pelan. Saat polisi mendapatkan informasi dari pacar si Gilbert bahwa ada banyak barang bukti terkait narkoba di rumah laki-laki itu, polisi ternyata menemukan bukti lainnya. Bukti yang akhirnya menggiring dan membantu polisi menyelesaikan kasus Shane dan Sally. Bayangin ya Pips ya, dari 1988 sampai 2017 udah 29 tahun gak kelar-kelar ini kasus. Nah, berangkatlah si polisi-polisi ini ke rumah si Gilbert. Lalu setelah tiba di sana, polisi ini langsung menggeledah rumah tersebut. Nah, disinilah si para polisi ini akhirnya menemukan bukti yang menghubungkan si Gilbert dengan pembunuhan Shane dan Sally. Beberapa di antaranya adalah termasuk 3 kaset audio dengan tulisan SS, inisial SS kan mirip kan ya dengan nama Shane dan Sally. Lalu ada juga catatan tulisan tangan, buku besar, seikat rambut, buku, dokumen lain, hingga materi biologis yang tampak seperti darah. Nah, sejak temuan tersebut, penyidik pun ngegas lah ya, karena menduga kuat kalau si Gilbert lah tersangka pembunuh Shane dan Sally. Kenapa? Karena si Gilbert ini ternyata adalah salah satu anggota komunitas sesat tempat si Shane dan Sally menjadi bagian di dalamnya dulu. Nah, coba kita belajar jadi detektif ya. Coba kita tarik mundur ya. Saat si Gilbert ini ditangkap dan rumahnya digeledah polisi gara-gara kepemilikan ganja atau narkoba pada 2017. Bukannya sih emang udah agak tua ya, tapi pada 4 Juli 1988 saat Shane dan Sally itu menghilang, si Gilbert ini ternyata usianya sebaya sama mereka. Jadi umurnya itu di bawah 1 tahun dari Sally dan di atas 1 tahun dari si Shane. Saat aksi penghilangan nyawa terhadap Shane dan Sally terjadi, si Gilbert ini masih berusia 17 tahun. Nah, ini poinnya, sebaya. Usianya sebaya dengan Shane dan Sally. Namun Gilbert memiliki catatan kriminal. Nih ya, poinnya nih. Cluenya dia itu pernah dihukum karena kejahatan pencurian dan pengiriman ganja. Sampai sini ada ingat gak tadi apa yang gue sampaikan di awal-awal? Ya, si Shane dan Sally ini tuh takut disakitin atau gara-gara tahu kasus perampokan. Nah, mungkin si Gilbert ini yang mereka maksud. Orang yang bikin mereka khawatir gitu ya.
Kita balik lagi ke si Gilbreth ini ya Pips ya. Telah ditangkap pada 2017 atas kepemilikan ganja dan belakangan diduga terkait dengan kasus penghilangan nyawa terhadap Shane dan Sally. Pada 2018, Gilbreth ini dihukum karena tuduhan kepemilikan ganja dan senjata. Saat ini ia menjalani hukuman di penjara federal. Namun anehnya saat semua bukti telah ditemukan, hingga detik ini Gilbreth belum didakwa melakukan penghilangan nyawa terhadap Shane dan Sally. Namun polisi masih bersikeras menganggapnya sebagai orang yang terlibat dalam kasus ini. Entahlah Pips ya, kasusnya masih menggantung gitu aja dan gak tahu siapa yang menghilangkan nyawa Shane dan Sally. Oke, itu aja yang bisa gue ceritain mengenai kisah hilangnya nyawa Shane dan Sally, muda-mudi asal Texas yang tergabung dalam sekte sesat. Menurut kalian siapa yang ngelakuin hal ini terhadap pasangan itu? Apa kemungkinan yang tadi ditemuin bapaknya Shane itu yang ada luka goresan baru itu adalah si Gilbreth? Atau bukan? Who knows? Bisa jadi memang si John Gilbreth ini sosok yang diceritain oleh bapaknya Shane. Oke, terima kasih sudah menonton Mystery Story malam ini ya Pips ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye.